Shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya jemaat GBT Bible Community? Saya berkati, kamu berkati, kita semua berkati. Puji Tuhan. Ini sebenarnya yang di belakang kalau maju dulu gimana kayaknya? Penuhin kursi depan dulu kayaknya lebih enak ya. Boleh minta tolong teman. Para jemaat yang di belakang bisa maju dulu, penuhin depan dong. Dan pengurapan dari depan ke belakang. Oh, bukan ya, dari atas ke bawah ya. Oke. Ya, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan ya. Di hari Minggu yang cerah yang luar biasa ini, kita menghadap ke Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau. Kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Maka dari itu Bapa, pagi ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus, sebab Kau Raja kami, Engkau Tuhan kami, dan Engkau yang layak terima pujian pengagungan kami Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan di sepanjang hidup kami Bapa. Buat kami terus menyembah-Mu Tuhan. Buat kami terus memuji-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan. Urapi kami pagi ini Tuhan dengan pengurapan-Mu, dengan minyak-Mu yang baru Tuhan, supaya pagi kami ini
sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku
tinggikan sampai selamanya. Katakan sampai selamanya. Sampai selamanya Kau layak disembah. Ku tinggikan sampai selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau layak disembah. Kau yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sampai selama-lamanya kami terus menyembah Tuhan. Benar Tuhan, Kau Raja kami. Kau Tuhan kami yang hidup Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pagi ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi ini Tuhan kami mau terus bersorak-sorai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau terus bersuka cita oleh karena Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Pagi ini kita akan sama-sama bersorak-sorai ya. Amin. Amin. Ya. Na 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 na. Na 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 na. Sorak-sorai. Bersorak-sorai. Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, berselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan malu, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita masuk dalam kemuliaan.
dan berharapan. Haleluya. Di Bapak yang setia, amin. Di Bapak yang mulia, amin. Bapa Engkau yang setia Tuhan, Bapa Engkau yang mulia, maka biarlah tenang jiwa kami Tuhan. Dan kami akan bersama Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau setia, maka kami setia Tuhan.
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Segenap hatimu katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku. Katakan dengan itu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh Kau setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Walau kadang kami akui kami seringkali berubah setia, tapi Kau selalu setia menantikan kami kembali kepadamu, karena cinta-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Biarlah kenyataan ini membuat kami semakin sadar untuk kami terus mempertahankan kesetiaan kami kepada Tuhan. Karena sesungguhnya tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami makin mengenal Tuhan, supaya kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi hamba-hamba yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan, jadilah mereka tidak menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih teman-teman worship. Hanya Tuhan memberkati apa yang sudah Anda semua lakukan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita tadi nyanyi bahwa Bapa itu setia. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu luar biasa kita punya Tuhan. Ya, izinkan hari ini saya mengajukan satu pertanyaan. Menurut saudara, Tuhan itu nomor satu atau Tuhan itu satu-satunya? Siapa yang berkata Tuhan itu nomor satu? The best. Siapa yang bilang itu Tuhan satu-satunya? Satu-satunya atau nomor satu, saudara? Satu-satunya. Apa perbedaannya? Kalau nomor satu pasti ada nomor Dua. Kalau satu-satunya ya udah, itu aja, nggak ada yang lain, ya kan? Kalau ada nomor satu, ada nomor dua. Artinya kalau dikatakan nomor satu berarti ada kompetitor, ada pesaing, ya kan? Seperti dalam hari-hari ini kan lagi ada gelaran olahraga Asia Tenggara, SEA Games, ya kan? Ada juara satu, ada juara dua, ada juara tiga. Sebelum memperoleh 1, 2, 3, memperoleh juara itu ada kompetisi, ada persaingan di situ. Ya. Kita akan lihat satu ayat bahwa ternyata tanpa kita sadari, kita seringkali menciptakan kompetitor bagi Tuhan. Tanpa kita sadar, kita membuat pesaingnya Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 24. Ya, mohon maaf, saya sudah
copy di flash disk, ternyata flash disknya ada masalah, jadi tidak bisa ditayangkan. Ya, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, kita baca ayat ini bersama-sama. Matius 6 ayat 24. Kita baca bersama-sama, hitungan ketiga, nggak usah balapan seperti bis malam cari penumpang. Ya. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Iya, ayat ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya, pasal 5 dia bicara tentang ucapan bahagia, masuk pasal 6 dia bicara tentang hal-hal yang rohani, memberi sedekah, berdoa, berpuasa. Tapi di tengah setelah itu dia berbicara soal mengumpulkan harta di dunia. Saudara dikasih Tuhan, bagian ini Tuhan berkata, ya, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau demikian, kalau mengabdi kepada dua tuan, apa yang terjadi? Dia akan mengasihi yang satu, membenci yang lain. Ya, dia akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Jadi ada satu pilihan. Dan yang menarik perhatian saya dari ayat ini adalah bagian terakhir, ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Iya. Jadi Tuhan Yesus menganggap Mammon itu saingan. Ya. Kenapa Tuhan tidak berkata kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada patung? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada iblis. Enggak dikatakan begitu, tapi dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang dikontradiksikan, yang dikonfrontasikan, yang dipersaingkan Allah dan Mammon. Sekarang kita mau lihat dulu, Mammon itu apa? Mammon itu, kata ini berasal di Alkitab cuma muncul satu kali kata Mammon, hanya di ayat ini. Di ayat lain nggak ada, hanya di ayat ini muncul. Ini menarik, saudara. Ya, ternyata Mammon itu bukan dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, tapi dari bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa ibu, bahasa sehari-harinya Tuhan Yesus waktu dia lahir ke dunia. Dan Mammon ini artinya segala sesuatu yang berupa bendawi, kekayaan, sesuatu yang materi. Jadi Mammon itu menuju kepada sesuatu yang materi, menuju kepada kekayaan, harta benda termasuk uang di dalamnya. Sebentar. Mohon maaf, ada gangguan sebentar. Kalau ada yang mau berkenalan dengan jemaat di sini, minta di voice. Halo ya, sebentar. Karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang aku perkenalkan namaku uang. Saya dipanggil duit. Kalau orang Batak menyebutku epeng. Wajahku sih biasa saja. Fisikku juga lemah. Namun aku mampu merubah tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati temannya, menjual tubuhnya, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan orang bejat, tetapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat untuk menentukan kaya miskin, terhormat atau terhina. Aku bukan iblis loh, tetapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tetapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Kakak adik berkelahi dan saling benci karena aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku juga. Sangat jelas juga, aku bukanlah Tuhan, tetapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan, seringkali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku. Padahal Tuhan sudah besar,
jangan jadi hamba uang. Aku dibuat manusia untuk melayani manusia. Tetapi kenapa malah manusia yang mau menjadi budakku? Iya, saudara. Yang memperkenalkan diri barusan siapa? Wow. Epeng ya. Wan Abud bilangnya fulus. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya itulah realita yang dikatakan mamon. Gampangnya uang. Uang itu apa sih? Uang itu sebuah nominal, ya kan? Deretan angka-angka. Kalau kita lihat uang, ya biasa aja. Ya sekarang muncul uang baru bagus malah jadi kayak lucu kayak uang mainan gitu ya. Tapi itu kan ya lama-lama lecek. Ya, apalagi kalau bapak ibu yang menghitung uang persembahan, waduh. Makanya saya juga bingung siapa yang ngajari kalau kasih persembahan itu dikuyal-kuyal dulu begini. Tapi kencangnya dikuyal-kuyal sampai sobek. Bentuknya gak bagus, lemah, gampang sobek, ya kan? Tapi dikatakan tadi dia bisa mengubah tatanan dunia. Ya, peperangan yang terjadi kalau diruntut urusan duit, urusan mau berkuasa, satu negara ingin menguasai negara lain. Tujuannya apa? Karena negara itu punya sumber daya alam, sumber kekayaan, sumber uang untuk dikuasai. Makanya negara itu berperang, menginvasi. Ya, bahkan dikatakan uang ini dia nggak ngerti perbedaan derajat manusia, tapi uang dijadikan patokan untuk membedakan jadi pembeda. Yang mulia dan yang terhina, makin banyak uangnya lebih mulia, lebih dihormati. Perhatikan di dunia ini, kalau datang orang yang datang pakai Jaguar atau Lamborghini di depan, pasti begini semua. Ya, kan? Padahal nggak tahu juga kadang-kala bisa jadi itu kan pinjaman gitu kan. Penampilan, kalau penampilannya glamor, wah orang tuduh, orang perhatikan aja. Coba saudara bikin satu tes kecil. Saudara datang ke hotel. Hotel apa yang paling mewah di sini? Mungkin yang dekat pintu tol barat ya, Nuansa Hotel gitu ya. Saudara datang pakai baju biasa, kaos yang robek-robek, celana pendek, sendal jepit. Saya minta kamar yang paling bagus di sini. Perhatikan bagaimana saudara dilayani di sini. Tapi kemudian besoknya saudara datang pakai jas, pakai parfum, keren. Pasti akan berbeda. Petugasnya memperlakukan Anda akan berbeda. Karena apa? Karena uang. Bahkan uang juga bisa menjadi satu patokan untuk menilai orang baik atau jahat. Dinilai dari uang. Kalau banyak uangnya, suka bagi-bagi, itu orang baik. Seperti Robin Hood dikenal sebagai tokoh baik, betul ya? Karena dia bagi-bagi uang. Dia nggak tahu uangnya dapat dari mana. Nah, saudara dikasih Tuhan, uang ini diciptakan oleh manusia. Seharusnya kalau saudara membuat sesuatu, ya, saudara bisa gunakan sesuatu itu untuk kepentingan saudara. Bukan saudara menghambakan diri kepada sesuatu. Tapi banyak kali yang terjadi, uang diciptakan manusia, tapi manusia menghambakan diri kepada uang. Manusia mengabdi kepada uang. Oleh sebab itu, dalam salah satu tema khotbahnya Tuhan Yesus di bukit, dia bicarain, karena tanpa sadar kita seringkali menjadikan uang sebagai kompetitornya Tuhan, pesaingnya Tuhan. Jujur dengan ayat ini memberi kesan Tuhan merasa tersaingi dengan uang. Karena yaitu manusia begitu mengidolakan uang, manusia begitu menganggap uang itu segala-galanya. Padahal tidak semua bisa dibeli dengan uang. Betul? Kedamaian di hati apakah bisa dibeli dengan uang? Ketika saya ngomong gini, ada yang interupsi. Enggak, semua saya bisa damai dengan uang. Buktinya apa? Ya kalau saldo saya nolnya 8, saya tenang Pak, saya bisa tidur nyenyak. Tapi kalau tiba-tiba nolnya kena angin, tinggal 3 biji nolnya, saya pusing Pak. Apalagi kalau udah mau deket jatuh tempo, saya nggak bisa tidur Pak. Jadi uang itu bisa bikin saya damai.
Sesungguhnya itu adalah kedamaian yang palsu. Tapi bisakah uang itu menyelesaikan segala masalah manusia? Contoh yang sederhana, di tengah puncak pandemi COVID 2-3 tahun yang lalu, ya, gak usah jauh-jauh, banyak pejabat, termasuk Bupati Bekasi, ya, kena COVID, gak dapat tempat perawatan. Padahal izin rumah sakit di sini kan lewat dia nggak dapat tempat perawatan. Kalau soal uang, berapapun dia mampu bayar. Tapi ada satu titik yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar. Iya. Ayat Matius tadi berkata, orang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini bicara soal apa? Pilihan. Masalah uang itu masalah pilihan. Kita mau mengabdi kepada Tuhan apa kepada uang? Pilihan. Bahkan ketika Tuhan Yesus dicobai, kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang keempat, Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, Matius 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Apa yang dipertontonkan? Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Untuk memperoleh ini dengan apa? Uang, ya kan? Ini mamon. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Iblis memperhadapkan segala kerajaan dunia dan kemegahannya. Itu bicara soal mamon dan pilihan, mau nyembah atau tidak. Semua itu pilihan. Kita mau menjadikan uang sebagai budak kita, atau kita mau menjadikan uang sebagai tuan kita. Dan seseorang yang menjadikan mamon adalah tuannya, dia pasti akan setia. Dikatakan dari Matius 6:24, kalau mengabdi kepada dua tuan, ya, dia pasti akan mengasihi yang satu, membenci yang lainnya. Dia akan setia sama yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Jadi harus pilih salah satu, nggak bisa pilih dua-duanya. Dan pilihan itu, ya, dimulai dari hati. Orang yang mengabdi kepada mamon tidak serta-merta, saya mau mengabdi kepada uang. Tidak langsung, tapi ada tahapannya, ada prosesnya. Ya, pada awalnya indikator yang paling kelihatan, ya. Sekarang coba kita renungkan. Apa yang paling kita cintai? Apa yang paling sering kita bicarakan sih dalam hari-hari hidup kita? Apa yang memakan waktu kita lebih banyak? Apa yang selalu kita rencanakan, selalu kita renungkan? Itu yang akan menunjukkan siapa sebetulnya Tuhan kita. Ini bicara masalah fokus dalam hidup. Hidup kita ini sedang fokus kemana sih? Kepada Tuhan atau kepada yang lain? Dan mengabdi kepada mamon itu dimulai dari keinginan. Kenapa orang bisa mengabdi kepada mamon? Awalnya keinginan yang bekerja. Keinginan sendiri nggak salah, karena kita diciptakan Tuhan bukan robot. Ya, kita tahu sekarang teknologi robot, ya. Jadi ibu-ibu yang malas bersihin rumah sekarang sudah ada robot untuk ngepel lantai, pakai remote. Ya, yang malas cuci piring ada mesin cuci piring. Sudah mulai teknologi robot. Bahkan satu universitas di Indonesia, saudara bisa googling, itu Universitas Teknokrat Indonesia di Lampung.
dia memperkerjakan robot artificial intelligence sebagai salah satu dosennya. Dosen online, begitu buka Zoom-nya, robot yang muncul. Dia ngajar, mahasiswa tanya bisa jawab. Tapi apa bedanya robot dengan manusia? Robot gak punya keinginan, dia berjalan by system. Data-data, jawaban-jawaban itu udah di-input dulu sebelumnya. Harusan. Misalnya kalau disetel dia robot tentang apa ya, tentang statistik begitu. Ya sudah, semua pertanyaan tentang statistik udah di-input datanya. Coba saudara tanya sama robot statistik, harga cabai sekarang berapa? Nggak tahu dia. Dia bekerja berdasarkan sistem. Robot nggak pernah punya keinginan. Tapi saudara dan saya diciptakan dengan keinginan. Betul. Punya keinginan, pulang gereja makan bakso lah. Begitu. Punya keinginan. Keinginan sendiri sebetulnya nggak salah. Tapi kenapa keinginan itu akhirnya menjadi bisa mengarah kepada sesuatu yang salah? Iya, ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan itu. Kita nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mengontrol keinginan, maka keinginan yang akan berbalik mengontrol kita. Ya. Ada orang-orang yang punya keinginan yang nggak bisa dibendung. Dia kalau udah punya maunya itu harus apapun yang terjadi. Yaitu akhirnya dia jatuh di dalam pengabdian kepada dua tuan. Iya, dia masih ke gereja, dia masih beribadah, dia masih baca Alkitab, dia masih doa. Tapi yang duduk di singgasana hidupnya itu bukan Tuhan, tapi sang mamon. Masalah mengabdi itu bicara masalah siapa yang duduk di singgasana hidup kita. Siapa yang berkuasa atas hidup kita? Siapa yang mengontrol pikiran kita, mengontrol perasaan kita, mengontrol harapan-harapan kita? Saudara dikasih Tuhan. Dan kondisi seperti ini itu Rasul Paulus sudah sampaikan sebagai salah satu ciri akhir zaman. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius. Timotius 3 ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini kalau bicara perikopnya, judul bagian ini, keadaan manusia pada akhir zaman. Saya percaya kita setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Di akhir zaman orang benar-benar menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Ya. Bahkan orang rela bekerja 24 jam demi mendapatkan uang. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah keprihatinan. Ya. Biarlah kebenaran ini membuat kita mengoreksi hidup kita. Apa sih sebetulnya yang cukup menarik perhatian kita? Fokus hidup kita itu lagi kemana sih hari-hari ini? Pengejaran akan uang atau mengejar Tuhan? Pujian tadi, pujian bagian akhir, ya, lagu ketiga terakhir tadi katakan, lebih dari harta, kaulah segalanya. Tapi kondisi dunia mengubah syariat. Dunia mengatakan harta itu segalanya. Dan memang kenyataannya orang yang memiliki harta banyak lebih diakui, lebih bisa diterima, lebih bisa dihormati. Gak peduli dia dapat hartanya dengan cara bagaimana. Makanya tadi si uang itu, si Hepeng itu memperkenalkan diri. Saya ini bisa merubah segala sesuatu. Saya ini dijadikan patokan untuk membedakan kaya, miskin, baik, jahat.
mulia, terhormat, atau terhina. Patokannya selalu harta, selalu uang. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu gak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dengan kata lain, Tuhan Yesus merasa tersaing. Ini satu-satunya saingan Tuhan. Jadi saingan Tuhan itu bukan iblis, bukan dukun. Iblis mah sudah dikalahkan. Bukankah di kayu salib dia telah mengalahkan iblis? Maut telah dikalahkan. Tapi uang tak bisa. Kenapa? Uang adalah ciptaan manusia yang pada akhirnya disembah oleh manusia, yang pada akhirnya arah hidup manusia ditentukan oleh pengejaran akan uang. Bahkan orang bisa berubah karakternya. Coba aja perhatikan, orang yang dulu ekonominya kurang, ketika dia menjadi kaya berubah nggak? Pasti berubah. Yang dulu makan di warteg, sekarang diajak makan, nggak level. Benar apa betul? Betul. Ya. Kadang-kala kita merasa gak mau kita dianggap miskin, gak mau dianggap kita itu susah. Kita mau tunjukkan bahwa kita ini punya duit. Gak tahu duitnya hasil pinjaman online. Banyak melihat. Ya. Apalagi di hari-hari tertentu. Kadang-kala di hari Lebaran, ya saya punya satu kenalan, satu anak muda di Blitar. Dia pekerjaannya itu sales mobil. Saya sempat ngobrol, dia bilang, oh ada fenomena setiap bulan puasa. Apa? Rating penjualan mobil naik. Rating yang ambil kredit mobil itu naik. Wah, bisa berapa persen? Bisa 300-400%. Kaget. Enak dong kamu. Ya puji Tuhan lah. Komisinya sales juga naik. Tapi masalahnya om, 1 bulan setelah Lebaran ditarikin dealer semua, ditarikin leasing. Kenapa? Orang-orang kota ya itu ngambil mobil hanya untuk show, bisa dibawa pulang ke kampung pamer. Nih gue udah sukses di kota. Nih mobilnya baru, platnya masih belum keluar, masih plat sementara, mobil baru. Tapi dia cuma bayar DP terendah. DP yang paling rendah, ya cicilan pertama, kedua, ketiga nggak dibayar, udah diambil. Jadi DP-nya itu anggap aja saya sewa mobil 3 bulan, pakai sepuasnya 3 bulan. Itu fenomena tiap kali Lebaran. Orang ingin merasa dihargai kalau punya sesuatu. Kalau punya sesuatu materi, dia makanya kejar itu supaya bisa dihargai. Supaya bisa dihargai, supaya bisa orang itu, oh hebat ini, hebat. Ya. Penampilan. Ya. Dulu ketika ekonominya biasa-biasa aja, ya kalau beli baju ya ke SGC lah. Tapi ketika Tuhan mulai berkati, wah gak level SGC, FOI dong, All of Indonesia. Nanti orang miskin lah masa ke SGC, becek kotor. Ya. Dulu waktu belum diberkati Tuhan, beli sayur di tukang sayur, abang-abang. Tapi begitu diberkati Tuhan, gak level. Supermarket dong. Saudara yang dikasih Tuhan. Kadangkala tanpa sadar iblis menggiring kita untuk menyembah Mammon. Karena sebetulnya iblis itu cerdas banget. Iblis itu IQ-nya lebih dari Albert Einstein. Ya, dia bisa memanfaatkan keinginan manusia untuk menghancurkan manusia. Iblis bisa memanfaatkan keinginan manusia untuk menghancurkan manusia. Jadi dia ngantem kita itu nggak pakai senjata. Senjatanya ada dalam diri kita. Dia nggak pakai bom diajar supaya manusia hancur. Enggak. Manusia dihancurkan dengan cara yang begitu halus, begitu smooth, nggak berasa, sedang kita digiring kepada jurang kebinasaan dengan uang. Dalihnya, ya memang kita butuh uang kan? Saya butuh uang. Ya, kalau butuh, bicara masalah kebutuhan, ya sudah jelas. Akan pagi, siang, sore, ketika bicara kebutuhan,
nggak ada bedanya makan nasi campur kenanga dengan makan di warteg. Toh sama-sama kenyang, diproses, dikeluarkan sama bentuknya. Yang beda apa? Selera. Selera itu kan bagian dari keinginan, ya kan? Makanya ada satu candaan begini, ada satu humor. Ketika ekonominya pas-pasan, ya kan? Yang dia pikir, aduh, besok bisa makan nggak ya kita? Besok bisa makan nggak ya? Beras tinggal sedikit, ya udah kita bikin bubur aja deh, banyakin air biar kenyang. Udah bubur aja sama garam, ada sedikit sisa kecap, tuangin kecap. Bisa makan nggak? Cukup nggak buat besok 3 hari? Wah, kayaknya cuma sampai siang, habis itu apa ya? Tapi ketika ekonominya mulai naik, dia mulai mikir apa? Besok masak apa ya? Besok masak apa ya? Udah mulai bikin list menu. Nanti udah mulai meningkat lagi ekonominya, berbeda. Ngapain masak? Nggak praktis, bau asap, bikin bersih-bersih. Resto kan banyak, GoFood dong, GoFood. Meningkat lagi, nggak mau GoFood. GoFood kan nggak bisa difoto, nggak bisa di-upload di medsos. Kuliner dong. Tuh, di ujung sana ada resto baru, datang ke sana. Ketika makanan tersedia, bukan doa dulu, apa dulu? Bapak sini, tolong fotoin. Sepertinya itu sudah jadi bagian dari budaya kita, betul nggak? Budaya orang modern. Fotoin. Jadi, orang mau kerja jadi pramusaji, bekerja di restoran, salah satu kriterianya harus minta foto. Jangan sampai foto cuma kakinya doang yang kelihatan, diomelin. Bisa kena SP begitu. Pelanggannya komplain, gimana sih ini nggak bisa foto? Coba perhatikan, semua akan bisa foto. Terus saya dikasih tuh, itu kalau sudah ya middle lah, pendapatan menengah ke atas itu mulai di mana? Sekarang saya tanya, tujuannya apa di-upload makananmu itu? Untuk menunjukkan eksistensinya, bahwa saya udah nggak seperti dulu lagi. Saya udah bisa makan makanan yang mewah. Dia nggak sadar kalau adik kandungnya hari itu nggak bisa makan. Dengan asik. Dia nggak sadar tetangganya kelaparan. Dengan asik dia share. Itu salah satu ciri orang yang mengabdi kepada mama. Nanti kalau sudah meningkat lagi, yang tadinya ya manajer sudah naik jadi direktur, beda. Bukan makan di mana lagi. Makan apa? Bukan. Siapa yang mau dimakan? Hari ini siapa yang kita bisa makan? Siapa yang mau dimakan? Hari ini siapa yang kita bisa makan? Bukan apa yang dimakan lagi. Kalau apa yang dimakan masih di bawah. Pilihannya tahu tempe ikan asin. Ya kan? Yang ke atas pilihannya beda. Ya kan? Pilihannya sudah Sahabat, Mon Cafe, Kabayan, Bakmi GM, itu sudah mulai. Nanti begitu naik lagi enggak. Bandar Jakarta, wah, udah mulai kelas-kelas atas begitu kan. Yang paling atas, ya itu. Hari ini siapa yang kita bisa makan? Perusahaan mana yang kita bisa habis? Saudara, begitu ngeri ya. Begitu ngeri. Kita nggak akan langsung mau makan siapa. Cuma itu, keinginan yang tidak terkendali, akhirnya dia akan mengendalikan kita. Saya suka katakan, bedanya capcay sama tahu hai itu sama aja. Bedanya makanan kan cuma sejengkal di mulut. Betul? Kenyangnya makan di Bandar Jakarta sama kenyangnya makan di restoran, di warteg, sama kenyang kan? Sama. Bedanya hanya sejengkal dan di nota. Sama tempat. Di notanya berbeda. Sekarang dikasih Tuhan. Ya itu untuk hal yang kecil, belum hal yang lain. Masalah berpakaian, ya. Masalah healing, ya. Kalau healing, yang utama apa? View-nya bagus. Makanya sekarang tempat wisata yang dijual itu adalah Instagramable. Bisa diambil buat status, buat gambar PP di WA. Ya. Sekarang dikasih Tuhan. Itulah zaman dimana kita hidup. Dulu waktu saya masih SD, kadang-kala kalau difoto aja kita malu-malu. Betul nggak saya? Yang seumuran saya waktu masih SD kita difoto aja malu-malu.
Sekarang pakai baju yang sini sobek juga difoto. Nah, saudara perhatikan betapa mamon itu hari-hari ini menjadi powerful banget. Siapa yang membuat mereka powerful? Manusia. Kita yang menjadikan mamon itu jadi seperti itu. Kita yang mendewa-dewakan, kita yang menganggap dia wah spesial banget. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Ya. Check-innya gampang, saudara. Cara ngetes hati kita ke mamon apa ke Tuhan caranya gampang. Ketika saudara nggak punya duit, masih bisa nggak saudara bersyukur? Masih bisa nggak saudara tidur nyenyak? Masih bisa nggak saudara enjoy dengan segala sesuatu? Ketika saldomu mungkin tinggal 20.000, ketika mungkin asetmu sudah mulai terjual habis, bisakah kau berkata, Tuhan, asal engkau di dekatku aku tenang? Raja Daud, raja loh, kata seluruh Israel, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi tenang itu gak harus healing, tapi dekat dengan Allah. Ini yang keliru anak-anak Tuhan hari-hari ini. Healing Pak, healing kan satu kebutuhan batiniah kita. Kita stres begini-begini healing. Tapi faktanya setelah healing pulang sampai rumah pusing. Kenapa? Aduh, over budget. Harusnya saya cuma segini, ternyata over budget. Karena rencananya cuma 2 malam jadi seminggu. Karena nanggung, ya kesana belum. Begitu pulang bingung, aduh, mau tahu ajaran baru ini, sekolah anak belum kebayar. Belajar dari Raja Daud. Kalau mau healing, Raja Daud bisa keliling dunia 7 kali dalam sehari. Dia kaya, tapi pengakuannya dia apa? Hanya dekat Allah saja aku. Jadi healing yang sejati adalah ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita nyembah Tuhan. Saya suka katakan, saya konseling ya, beberapa orang yang dihantam masalah yang bertubi-tubi, coba duduk diam di bawah kaki Tuhan. Gak usah pikirin masalah, pikirin Tuhanmu deh. Pikirin Tuhanmu yang maha kuasa. Sembah dia. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, jangan minta apa-apa sama Tuhan, tapi akui kebesarannya. Kadang-kadang doa saya itu gak minta apa-apa. Ya ada saatnya saya doa, Tuhan berkati jemaat, Tuhan pertumbuhkan iman mereka. Tapi kadang-kadang saya di kamar saya diam, menangis. Ya. Saya bilang, Tuhan kau dahsyat, kau mulia, rancanganmu gak bisa aku menilai. Kau luar biasa Tuhan, kau keren banget ya Tuhan. Pernah gak saudara punya waktu-waktu seperti itu dengan Tuhan? Atau doa saudara hanya sekedar list kebutuhanmu, lebih parah lagi list keinginanmu? Banyak kali orang berdoa itu hanya menyampaikan daftar kebutuhan, lebih parah lagi daftar keinginan. Tuhan, kalau bisa sih Tuhan ya, saya tahun depan itu ke Israel. Gak salah, saya katakan gak salah. Tapi kita harus belajar yang namanya prioritas. Namanya prioritas, kita harus belajar. Ketika kalau saya seandainya ditanya sama orang yang kaya mau berkati, oh Baja pilih saya biaya ke Israel atau saya belikan lahan untuk gereja? Saya pilih yang kedua. Saya bisa ke Israel, nggak perlu ke sana, lihat aja di YouTube kan kelihatan sama. Di sana buat apa kan? Buat melihat kan? Betul nggak sih? Kalau saudara keluar negeri buat apa? 2, buat melihat, buat foto, sama buat nyicipin makanannya. Iya kan? Setelah itu, ya sudah, selesai. Paling diabadikan dalam bentuk, ya saya waktu ke sana ke Israel ada 2.572 foto saya di sana. Ya hanya itu aja. Saya tidak mengatakan ke sana tidak boleh, tapi belajarlah melihat prioritas. Belajarlah melihat prioritas dalam hidup ini. Jangan sampai kita nggak adil. Keinginan dituruti, kebutuhan tidak dipenuhi. Itu konyol. Nah ini salah satu ciri orang yang mengabdi kepada Mammon. Dia lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan. Ciri yang berikutnya apa? Dikatakan setia kepada yang satu, mengabaikan yang lain.
Ini di banyak pengalaman saya, terutama kalau lagi Piala Dunia. Kalau lagi Piala Dunia, terus jam tayangnya itu pas jam ibadah rumah tangga atau ibadah komsel, bisa dipastikan sepi ya komsel. Apa? Oh ini ada final bulu tangkis, final Piala Dunia. Iya. Kemarin Piala Dunia kemarin, saya posisi di Samarinda. Sorenya Natalan. Wah itu panitia udah mau kasih kusuk. Finalnya jam berapa? Finalnya jam berapa? Finalnya jam berapa? Mereka udah itu ternyata Natalnya Sabtu, Piala Dunianya Minggu malam kan? Minggu malam. Oh aman. Saya bingung. Maksudnya apa Pak? Aman Pak? Gak bertepatan dengan ibadah. Emang kenapa kalau bertepatan dengan ibadah pasti sepi? Orang yang mengabdi pada Mammon, yang mengabdi kepada dua tuan seperti itu, dia akan mengabaikan ibadah, memilih yang dia suka. Alasannya apa? Minggu depan kan masih ada ibadah lagi. Minggu depan kan masih ada komsel lagi. Ya 2 minggu lah paling enggak. Tapi kalau Piala Dunia kan berapa tahun sekali. Wah ini keren loh. Ini keren antara Amerika Selatan dan Amerika Latin dan Eropa yang lagi tarung ini. Oh, ini keren banget. Sesuai yang dikasih Tuhan. Kelihatan orang yang mengabdi kepada Tuhan itu kelihatan. Pilihannya di tangan kita. Ya. Zaman sekarang muncul istilah hedon. Ya kan? Sekarang hedon gak harus ke mall kan, saudara? Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, waktu saya periksa mata karena jadwal dokter pagi, dokternya baru datang sore, ya kita bete juga di rumah sakit. Ya, saya sama Bu ini jalan ke mall seberangnya. Tahu saya mall itu mallnya orang middle up ke atas. Saya dulu rame. Tapi sekarang saya lihat sepi, bisa dihitung di situ. Ya paling yang banyak ya karyawan-karyawannya aja, tapi pengunjungnya sepi. Kenapa? Ya sekarang, ya kepuasan untuk berbelanja itu bisa dari kamar tidur. Bisa dari kamar tidur, hanya pegang gadget, tek udah besok datang. Makanya saya kalau jalan di komplek rumah saya kadang-kadang saya jalan pagi, ya kan. Dan kalau sore-sore saya jalan, wah di pintu itu banyak cantolan-cantolan kiriman. Cantolan-cantolan kiriman. Ya kan. Dulu waktu saya kecil yang biasa dia lewat depan rumah itu tukang pos pakai sepeda kling-kling gitu kan. Sekarang paket gitu kan. Terus dia dikasih Tuhan, ya itulah zaman sekarang. Materi itu sudah berada di tahta kehidupan manusia. Padahal sebetulnya kalau kita sadar, akhir hidup manusia kemana sih? Barang-barang hasil belanja saudara nggak dibawa, nggak cukup peti matinya kalau dimasukin semua ke situ. Ya, sepatu saudara yang ada berapa lemari di rumah, kalau saudara mati paling 1 pasang nggak akan mungkin dimasukin semua ke situ. Semua akan kita tinggalkan. Tapi kenapa yang kita tinggalkan itu begitu kita kasihi? Hanya satu yang tidak akan meninggalkan kita, bahkan sampai kematian. Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bukan hanya di dunia. Bahkan Dia berkata, aku mau supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kan so sweet banget Tuhan Yesus. Uang kan gak akan pernah betah di dalam rekening saudara. Gak akan betah. Saudara ada 1M, 2M di situ gak betah. Dia ingin cepat-cepat meninggalkan engkau. Kenapa kau begitu mengasihi orang yang sesuatu yang gak setia ini, saudara? Makanya saya suka bilang jangan cinta uang deh. Kan sakit hati ntar bertepuk sebelah tangan. Uang gak pernah cinta saudara. Buktinya apa? Gak lama kan duit di dompetmu? Habis. Kayaknya cepet banget jalan. Ada aja yang bikin keluar. Ada yang bikin keluar. Yang di dompet sudah habis kartu sampai tipis digesek gitu. Makanya kadang-kala kan saya suka kadang-kala saya harus
datang ke bank untuk setor tunai yang cukup banyak, uang gereja gitu kan, udah sekian saya setor ke bank gitu kan. Yang di customer service itu yang paling banyak apa? Ganti kartu. Kartunya udah terlalu tipis, udah nggak kebaca lagi. Ya karena gesek terus. Uang nggak betah di dalam hidup saudara. Tapi Tuhan, walaupun engkau nggak setia, dia tetap setia. Itu kerennya Tuhan kita. Tapi kenapa kau selingkuhi Tuhan yang begitu setia sama kita? Banyak manusia itu selingkuh sama Tuhan. Dia udah setia, dia udah memberkati, menolong. Di tengah kondisi krisis dia turun tangan dalam hidup kita. Tapi apa balasan kita? Kita selingkuh sama si Mamon. Kita begitu mengagungkan Mamon. Kita menikmati. Istilah saya, banyak manusia zaman modern menikmati persenggamaan dengan Mamon, persetubuhan dengan Mamon. Dia benar-benar menyatu banget dengan harta. Ini nggak bisa lepas. Manusia dengan COVID ini nggak takut, banyak yang nggak takut. Manusia lebih banyak takut nggak punya uang. Saya melihat waktu COVID, dan kalau saya harus ke Indomaret depan, lihat, masih banyak. Di pasar yang heran, saya di pasar bingung. Naik motor pakai masker, sampai di pasar, taruh motor, itu motornya dikasih masker. Maskernya dilepas, digantungin di stang, masuk pasar tanpa masker. Saya bingung. Oh, saya bilang iya, dia nggak takut. Nggak takut COVID. Dia takutnya nggak punya duit. Dia takutnya nggak bisa makan enak, nggak bisa menikmati semua dunia ini. Padahal kita berkata dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Kalau kita mencintai dunia, kita pun akan lenyap dengan dunia. Saya berdoa supaya jemaat GBT Temple Community nggak ada lagi yang selingkuh dengan Mamon, menyelingkuhi Tuhan. Nggak ada lagi yang fokusnya berubah. Waktu-waktu ibadah, ya, kita bersyukur. Ya, negeri ini memberikan kebebasan, tapi coba kita pikir. Tuhan kasih waktu kita 1 minggu 7 hari. Udah kan gak diminta ke gereja tiap hari. Yang ada di gereja tiap hari cukup Niki aja. Iya kan? Tapi kadang-kala waktu yang hanya seminggu pun kita tukar. Memang kita harus bekerja. Itu menjadi salah satu tanggung jawab kita. Tapi hati-hati, jangan overdosis dengan pekerjaan. Banyak yang over bekerja, akhirnya dia lupa waktu untuk keluarga. Bahkan waktu untuk dirinya sendiri istirahat aja lupa. Waktu untuk dirinya sendiri beristirahat aja lupa. Karena kan yang dikejar apa sebetulnya? Ya kan waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga lupa, waktu untuk dirinya tidur istirahat lupa. Kadang-kala untuk makan lupa. Alasannya apa? Terlalu sibuk. Saya jadi bingung. Ini sebetulnya fokus hidupnya apa sih? Ya. Ada orang yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu yang begitu kerja. Siang dari malam 24 jam kerja terus, nggak ada berhenti. Dia nggak mikir kesehatannya. Karena dia pikir tenang aja udah punya BPJS. Saya suka bilang, ya kan, walaupun punya asuransi nomor 1 di dunia, bisa membiayai saudara berobat kemanapun, yang namanya sakit nggak enak saudara. Biar dibayarin nginep di rumah sakit yang VVIP ruangannya, tetap namanya sakit nggak enak. Saya pernah ditanya sama agen asuransi, Pak, mau asuransi nggak Pak? Coba gimana produknya? Ya kan, untuk bikin senang orang kan gitu. Oh gini, nanti ditanggung. Pak, saya mau tanya, ada nggak produk yang sakit saya ditanggung? Kan Mbak bicara soal biaya ditanggung. Saya pingin kalau saya sakit kamu yang nanggung. Gak ada kan? Hanya Yesus yang menanggung sakit penyakit kita. Ekstrim kiri, dia kerja mati-matian. Ekstrim kanan ada lagi. Ya udah kalau gitu gak usah kerjalah. Kan saya cinta Tuhan. Nanti Tuhan juga berkati saya. Jadi apa? Ya udah baca Alkitab aja tiap hari. Untuk orang-orang yang demikian, firman Tuhan berkata, kalau orang nggak bekerja jangan makan. Boleh saudara nggak kerja tapi nggak usah makan deh. Itu konsekuensinya. Jadi kita harus seimbang, hidup itu harus seimbang. Ya. Makanya Tuhan kasih kaki kanan, kaki kiri, nggak cuma kasih satu kaki, supaya ada keseimbangan, ada balancing.
Lalu ada juga orang yang ya saking pinternya logikanya, ya harus seimbang Pak, separuh Tuhan separuh mamon Pak. Untuk masalah pengabdian, jelas Tuhan berkata tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Memang hidup di dunia perlu keseimbangan, tapi bukan dalam hal hati ini untuk siapa, ya kan? Makanya saya di bapak-bapak liga kadang-kala mereka ngobrol kan, wah ini lagi mau buka pos 2, pos 2 itu istri kedua gitu kan. Kan boleh asal adil katanya kan. Asal adil. Pertanyaannya, bisakah manusia adil dalam hal seperti itu? Tidak, Pak. Gak mungkin adil. Gak mungkin adil. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jangan mencoba membela diri dengan berbagai alasan. Karena kebenarannya adalah kalau Tuhanmu dua, maka yang satu kau setia, yang lain kau abaikan. Yang satu kau kasihi, yang lain kau benci. Pilihan di tangan kita. Siapa yang mau kita dudukkan di tahta kehidupan kita? Siapa yang kita dudukkan di sana? Harusnya kita sadar. Harusnya orang Kristen sadar. Kita ini udah dibeli. Kita ini udah gak punya hak lagi atas hidup ini. Hidup ini sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus yang mahal. Karena sebelumnya kita tergadai karena dosa kita, makanya dia menebus kita. Dulu kita terhukum, tapi karya salibnya memerdekakan, membebaskan kita, sehingga kita peroleh pengampunan. Seharusnya kita sadar dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Seharusnya dia menjadi satu-satunya dalam hidup ini, bukan mamon, bukan juga diri kita. Mamon hanya akan membawa engkau kepada kebinasaan. Karena dunia ini sedang menuju kebinasaan. Mari saudara, kita mau ngambil satu komitmen, ya, untuk kita menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Kalau engkau masih menginginkan kenikmatan dunia, mamon, maka pada saat yang sama kau sedang tidak menginginkan Tuhan. Ya, kalau kita menginginkan mamon, pada saat itu kita sedang tidak menginginkan Tuhan. Kita sedang menurunkan Tuhan dari tahtanya. Dengan kata lain, kalau kita mengabdi kepada mamon, kita tanpa sadar bahasa politiknya kita sedang mengkudeta Tuhan. Tuhan turun, ini aja yang jadi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kedatangannya sudah tidak lama lagi. Dunia semakin, alam ini sudah semakin sulit diprediksi. Gejala-gejala alam sulit terprediksi. Hampir tiap hari Indonesia itu selalu ada gempa. Selalu ada. Kita nggak tahu. Bukankah Alkitab menyatakan tanda kedatangannya itu akan ada seperti itu? Terjadi gempa bumi di mana-mana. Kelaparan. Untuk kelaparan, dunia internasional di bawah PBB sudah memberikan warning yang namanya krisis pangan. Krisis pangan. Kebayang nggak saudara menderitanya orang-orang yang rakus, yang nggak pernah puas dengan makan satu porsi, satu hari bisa 7 kali makan, ganti-ganti menu, tiba-tiba terjadi krisis pangan. Ketika krisis pangan, orang yang rajin puasa santai, betul kan? Orang yang rajin berpuasa santai, pernah. Orang yang makannya sedikit santai, saya beras 1 liter bisa buat makan 7-8 kali. Tapi ada orang yang beras 1 liter sekali makan. Saya dikasih Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia, dunia ini sedang dihancurkan. Yang menghancurkan dunia siapa? Ya ulah manusia itu sendiri. Mari kita berpegang kepada yang tidak akan hancur, yang tidak akan bisa binasa. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya undang resolusi kembali kepada Tuhan.
sembah Kau Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tentukan pilihanmu hari ini, siapa yang akan kau sembah. Tentukan pilihanmu kepada siapa kau akan mengabdi. Kau tidak akan pernah bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kau harus pilih salah satu, Tuhan atau mammon. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan. Gunakan waktu ini. Letakkan dulu masalahmu, letakkan pergumulanmu, letakkan dulu daftar kebutuhanmu. Kita menggunakan waktu untuk menyembah Dia. Jadikan Dia Tuhan dalam hidupmu. Yang Kau raja, Kau yang berkuasa. Sekali lagi katakan ku sembah. Naikkan penyembahan kepada Tuhan. Sampai selamanya, Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan komitmenmu kepada Tuhan. Siapa yang kau pilih? Tuhan atau mammon? Silakan tiap pribadi berdoa kepada Tuhan. Kau yang tahu siapa yang duduk di tahta hidupmu. Siapa yang hari ini yang duduk di tahta hidupmu? Adakah uang duduk di sana? Atau hobimu yang duduk di sana? Harta bendamu, semua yang kau miliki, semua itu akan kita tinggalkan ketika kita selesai waktu hidup kita di dunia. Yang akan tersisa adalah iman. Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita dan tidak akan meninggalkan kita apapun keadaan.
Banyak orang menilai, menganggap sukses itu ketika dia hidup berkelimpahan harta. Sebagian orang menganggap sukses itu ketika semua orang memuji dia, semua orang mengeluh-elukan dia, dikenal banyak orang. Tapi sebetulnya kalau kita renungkan, kesuksesan yang paling utama adalah ketika hidup kita disertai Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, apapun Dia akan kerja. Yang mustahil sekalipun bisa terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau dengar komitmen umat pada pagi siang hari ini. Roh Kudus, biar Kau meteraikan komitmen mereka. Mereka benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Allah dalam hidup mereka. Satu-satunya yang duduk di tahta kehidupan mereka. Terima kasih. Haleluya. Mari kembali katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan, Tuhan tinggikan nama-Mu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Engkau yang mengerti hati kami, Engkau yang paling paham hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami, tanpa sadar kami mengabdi kepada dua Tuhan. Ampuni kami, dan kala kami mendudukkan uang, senangan dunia, kekayaan dunia di tahta hidup kami. Kadangkala fokus kami tidak lagi kepada Tuhan, tapi fokus kami kepada apa yang di dunia. Padahal sebetulnya ketika kami dekat dengan Tuhan, Tuhan akan sediakan semua kebutuhan kami. Karena setelah berbicara tentang pengumpulan harta di dunia, dalam Matius 6 ayat 25, Tuhan berbicara tentang kekhawatiran. Tuhan sudah nyatakan, ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Ampuni kami kalau kami lupa ayat ini Tuhan. Karena godaan dunia begitu kuat hingga kami mengabaikan firman. Tapi biarlah hari ini kami bersyukur kami diingatkan oleh firman untuk kami kembali. Ketika kami mencari kerajaan Allah, maka bagian Tuhan adalah menambahkan semua yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mengendalikan keinginan kami. Karena faktanya tidak semua yang kami inginkan kami bisa dapatkan. Tapi setidaknya kami dapat bersyukur untuk semua yang kami dapatkan. Mari Roh Kudus pimpin hidup kami hari ke hari. Kami benar-benar menempatkan Tuhan di tahtanya dalam hidup ini. Kami tidak jatuh dalam jerat-jerat dunia, jebakan-jebakan dunia. Kami tahu, kami sadar, kami melihat dunia semakin jahat. Terima kasih Tuhan. Terangkan firman-Mu jadi bagian ingat-ingatan kami. Roh Kudus ingatkan kami selalu, kami senantiasa sadar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa, mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan, karena kami sudah mendengarkan kebenaran dalam firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami hanya dapat menyembah-Mu karena Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang akan mengikuti ujian. Berkati ya Tuhan, mata pelajaran yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah mata pelajaran yang mereka kerjakan menjadi bisa mereka jawab dengan sempurna Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan rumah ibadah kami ini Tuhan. Biarlah rumah ibadah kami ini setelah diperpanjang menjadi luas, semakin luas ya Tuhan, dan menjadi berkat di tempat ini. Berkati juga ya Tuhan pemilik rumah ini Tuhan, karena Dia sudah memberikan tempat kami beribadah. Berkati juga ya Tuhan semua jemaat GBC Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, dan yang berhalangan tidak hadir juga. Engkau berkati Tuhan apapun yang dikerjakan tangan-tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan. Terima kasih kepada Presiden kami Tuhan yang sedang memimpin negara ini. Biarlah negara ini pimpinnya ya Tuhan menjadi negara yang takut akan Tuhan. Semua kepada semua jajarannya TNI Polri Tuhan, kepada RT RW juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, kepada Bapak Kobaja yang selalu setia membawakan kebenaran firman-Mu. Berkati semua keluarga Bapak Kobaja Tuhan, istrinya dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk saudara kami yang di dalam perjalanan. Berkati ya Tuhan, biarlah mereka sampai ke tujuan ya Tuhan dengan keadaan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Kami juga menyerahkan anak kami Maxi dirawat di rumah sakit Amanda sejak semalam. Kami mohon tangan kuasa-Mu menjamah anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, pemulihan terjadi. Anak ini kembali pulih, kembali sehat. Tuhan pakai tim medis yang ada di rumah sakit Amanda untuk boleh memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan juga memberkati Pak Bambang, Ibu Martina. Biarlah melalui peristiwa ini mereka boleh mengalami kasih setia Tuhan. Mereka boleh lebih bijaksana dalam didik anak. Tuhan satukan mereka supaya mereka semakin dipulihkan keluarga ini. Terima kasih Bapak. Setiap kekhawatiran, setiap ketakutan disingkirkan dari hati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani, supaya engkau bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita gerejanya, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Kami terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.